Kalau kemaksiatannya itu kecil, lalu kemudian andai kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dia tidak terima, justru nanti akan berakibat sangat fatal, sudah mundur saja. Tapi kalaupun tetap maju boleh, tapi tidak lagi wajib. Kalau maju ada resiko, masih sunnah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Andai pun kita mati dalam melakukan hal itu, syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Sampailah kita pada hadis terakhir di bab amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu hadis yang ke-14 an Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu. Diceritakan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apa maksudnya As-Siddiq? Ini disebut dengan laqab atau julukan. Dalam kajian ilmu gramatika Arab, alam atau nama itu terbagi menjadi 3. Yang pertama namanya alam isim, yaitu nama kita asli. Nama kita yang asli siapa? Contohnya Abdullah. Lalu yang kedua ada namanya kunyah. Kunyah itu yang didahului dengan abun, ummun dan sejenisnya. Contohnya adalah mamanya siapa? Sahabat Abu Ubaidah umpamanya, atau siapa yang awalnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan bukan nama aslinya, itu namanya adalah bisa kunyah, bisa laqab nanti. Kalau nama asli sahabat Abu Hurairah siapa? Sahabat Abdurrahman bin Sakhr, tapi memiliki kunyah yang diawali dengan abun atau ummun. Bisa setelah abunnya itu adalah nama anaknya, bisa juga bukan. Contohnya saya punya anak Zahwa, maka kunyah saya bisa Abu Zahwa. Atau bisa juga yang lain, seperti contohnya sahabat Abu Hurairah tadi, itu kan Abu Hurairah artinya bapaknya kucing kecil, bukan berarti beliau punya anak berupa kucing kecil, bukan. Yang ketiga disebut dengan laqab, yaitu julukan. Sahabat itu banyak yang punya julukan-julukan. Sahabat Umar punya julukan Al-Faruq, orang yang sangat tegas memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Kalau itu sudah jelas-jelas salah, sudah tidak ada ampun di hadapan sahabat Umar. Sampai baginda Rasul menceritakan kepada sahabat itu, saking tegasnya sahabat Umar, setan pun takut. Kalau sahabat Umar keluar rumah, setan itu pada berhamburan, lari, saking tegasnya. Sahabat siapa lagi? Sahabat Hamzah namanya. Sahabat Hamzah apa julukannya itu? Asadullah, yaitu singanya Allah. Kemudian sahabat Khalid bin Walid, Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah yang terhunus. Karena sahabat Khalid bin Walid kalau sudah mimpin perang, strateginya luar biasa, keberanian beliau luar biasa, menang terus. Bahkan ketika ada yang menantang untuk minum racun, kalau kamu wahai Khalid bin Walid mau meminum racun yang paling ganas di daerah kami, maka kami akan tunduk dan menyerah kepada engkau, kepada Islam. Akhirnya mana racunnya, mana? Diminum, ditunggu beberapa menit, beberapa jam, beberapa hari, tidak ada apa-apa. Itu sahabat Khalid bin Walid. Itu diceritakan di dalam kitab Fathul Bari. Tapi ini tidak bisa menjadi landasan bagi setiap kita, yaitu dengan menggunakan modal nekat. Oh, kalau saya insya Allah pokoknya yakin saja, insya Allah nggak bakal apa-apa. Akhirnya nenggak baygon mamanya, ya tidak boleh. Nah, kenapa sahabat Khalid bin Walid itu berani seperti itu?
Ada salah satu pendapat disebutkan dalam kitab Fathul Bari itu, tulisan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena memang sahabat Khalid bin Walid sudah pernah mendapatkan janji dari baginda Rasul bahwa kamu kalau minum racun atau hal-hal berbahaya lain tidak apa-apa. Makanya beliau berani. Nah kalau kita kan tidak ada jaminan, siapa yang menjamin kita ini kebal dari racun atau yang lain? Ya maka tidak boleh asal-asalan. Nah sini racunnya, sini saya niru-niru sahabat Khalid, ya tidak bisa. Malah bisa disebut bunuh diri, dosa besar. Dan yang lain-lain ya, banyak sahabat-sahabat yang punya julukan. Bahkan kadang-kadang julukannya itu lebih terkenal daripada nama aslinya. Maka kalau kita pengen mengetahui nama asli para sahabat itu, silahkan dibuka di dalam kitab Rijalul Hadis atau dalam kitab As-Sahabah Haular Rasul ya, atau Ar-Rijal Haular Rasul, yaitu para sahabat di sekitar baginda Rasul. Itu baru kita terang, oh ternyata nama aslinya ini, nama aslinya ini ya. Kalau kita di Indonesia ya kebanyakan pakai nama asli, namanya alam isim, tidak pakai alam kunyah, tidak pakai lakob, tidak apa-apa, tidak masalah tuh. Nah kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kenapa beliau disebut dengan As-Siddiq? As-Siddiq itu artinya apa sih? Yaitu seseorang yang sangat benar. Maksudnya benar di sini mantap, tidak ada keraguan sama sekali. Yang sangat benar, yang sangat lurus, mantap. Nah kenapa beliau diberikan julukan As-Siddiq ini? Ada sebagian yang berpandangan yaitu karena ketika beliau dicegat oleh Abu Jahal, ketika baginda Rasul mengumpulkan keluarga-keluarga terdekat dan tetangga-tetangga bahwa baginda Rasul itu sudah melakukan Isra dan Mi'raj, kan disampaikan, saya tadi malam habis melakukan perjalanan dan bahkan saya sempat singgah di Madinah. Waktu itu namanya masih Yathrib, kemudian disebut juga dengan Tibah. Lalu kemudian ke Palestina, terakhirnya di Palestina, sebelum itu ke Sinai dulu, Tur Sina, kemudian di Madian. Rasul cerita seperti itu. Sampai kemudian di Masjidil Aqsa, baru setelah itu naik ke langit yang tertinggi. Oh, ya orang-orang kafir Quraisy tidak percaya. Akhirnya begitu mereka keluar dari tempat pertemuan dengan baginda Rasul, sahabat Abu Bakar bertemu dengan Abu Jahal. Maka disampaikan, wahai Abu Bakar, temanmu Muhammad itu sudah gila. Loh kenapa? Karena dia tadi cerita kepada kami bahwa dia habis melakukan perjalanan yang sangat singkat tetapi jaraknya sangat jauh, sampai ke langit katanya, bertemu dengan Tuhannya. Wah itu temanmu Muhammad itu sudah betul-betul gila. Apa kata sahabat Abu Bakar? Kalau memang betul yang mengatakan itu adalah baginda Rasul, maka saya akan membenarkan. Dan andai beliau menyampaikan sesuatu yang lebih tidak logis lagi, tidak masuk akal lagi, saya tetap akan percaya dan yakin. Maka itulah kemudian beliau disebut sebagai As-Siddiq. Nah, ada yang berpendapat salah satunya itu karena beliau keimanannya itu mantap. Maka justru itulah keimanan yang paling mantap itu adalah manakala ketika kita belum melihat secara langsung, belum mengetahui secara langsung, tetapi dalam hati kita sudah betul-betul mantap dan yakin, terutama hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, kerasulan, alam-alam gaib. Kita kan belum pernah mengalami kematian, tetapi ketika Allah mengabarkan, Rasul mengabarkan bahwa kita nanti pasti akan mati, saat kita mati itu akan seperti ini, nanti di alam barzakh begini, setelah itu dibangkitkan seperti ini, dan kita yakin itu lebih mantap dibandingkan keyakinan yang kita dapatkan setelah kita mengalami sendiri. Jadi kalau kita sudah mengalami lalu kemudian yakin, ya biasa, namanya sudah mengalami. Tapi ketika kita belum mengalami tapi kita punya keyakinan yang sangat mantap, itu lebih hebat, luar biasa. Nah oleh karena itulah baginda Rasul sangat menghargai iman kita. Rasul itu sangat menghargai keimanan kita, termasuk keimanan kita kepada baginda Rasul. Maka Rasul kan sempat menyampaikan, saya sungguh ingin bertemu dengan saudara-saudara saya. Saya sungguh ingin bertemu dengan saudara-saudara saya.
Para sahabat mengatakan, "Lah, bukankah kami ini saudara engkau wahai Rasul?" "Bukan, kalian sahabat saya. Yang saya maksud dengan saudara itu siapa? Mereka-mereka yang beriman kepadaku meskipun mereka belum pernah melihatku. Mereka membenarkan kata-kataku, mereka mencintai aku padahal mereka belum pernah melihat dan bertemu denganku." Itu keimanan yang luar biasa. Maka beliau dijuluki sebagai As-Siddiq. Itu salah satu pendapat. Pendapat yang lain, ada beberapa lagi yang lain kenapa beliau dijuluki sebagai As-Siddiq. Hadirin dan hadirat azani Allahu iyyakum ajma'in. Dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata, "Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, innakum la taqra'una hadhil ayah." Sungguh kalian membaca ayat Al-Qur'an berikut ini. Apa ayatnya? Yaitu di surah Al-Maidah ayat 105. Yang bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Wahai orang-orang yang beriman, 'alaikum anfusakum, perhatikanlah diri kalian. Perhatikan baik-baik diri kalian sendiri. Jaga diri kalian baik-baik, perkuat imannya, perkokoh akidahnya, baiki syariatnya, baik itu ubudiyahnya dan juga muamalahnya, baguskan akhlaknya, dah yang penting kalian sendiri. Maka kalau sudah demikian, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Apabila kalian sudah seperti itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akidahnya lurus, syariatnya bagus, akhlaknya akhlakul karimah, dah maka orang-orang di sekitar kalian yang zalim-zalim itu, yang tersesat-tersesat itu sama sekali tidak membahayakan bagi kalian. Nah, itu ada ayat seperti itu. Dan ini mohon maaf salah satu ayat yang kemudian dipakai oleh sebagian kelompok dari Ahmadiyah. Mereka kan mengatakan bahwa jihad itu tidak perlu. Jihad itu tidak perlu. Jadi ya sudah, nafsi-nafsi saja, yang penting kita masing-masing. Apalagi mohon maaf kepada imperial atau penjajah, yang menurut mereka tidak perlu. Tidak ada ayat-ayat jihad itu, yang ada ya ayat-ayat yang damai-damai saja itu. Ya ini salah. Ya tetap jihad ada, amar ma'ruf nahi mungkar ya harus ada gitu. Nah, lalu kemudian sahabat Abu Bakar melanjutkan. Jadi sahabat Abu Bakar menyampaikan kepada para sahabat yang lain bahwa kita ini sama-sama baca ayat tersebut, kita faham maknanya. Di dalam ayat itu kesannya, makna yang kita tangkap adalah kalau kita sudah baik, maka seburuk apapun lingkungan kita, meskipun orang-orang di sekitar kita banyak bermaksiat, maka tidak ngaruh sama sekali bagi kita, tetap kita akan baik. Itu kan kesannya seperti itu. Karena kalimatnya alaikum anfusakum, dah pokoknya perhatikan diri kalian saja, tidak perlu memperhatikan orang lain. Sebab kalau kalian sudah baik, orang lain seburuk apapun, sesesat apapun, tidak masalah bagi kalian. Itu sahabat Abu Bakar awalnya menyampaikan begitu. Kita banyak membaca ayat ini. Tetapi kata beliau, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tetapi saya sungguh telah mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, innan nasa, sabda baginda Rasul, sesungguhnya manusia, idza ra'awudz zalima, ketika melihat orang-orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat kesalahan, falam ya'khudhu ala yadayhi, lalu kita yang melihat orang berbuat salah tadi tidak menasihati, tidak meluruskan, tidak mencegah keburukan yang dia lakukan, diam saja, acuh, cuek, pura-pura tidak melihat. Apalagi kalau yang dilakukan, yang melakukan kesalahan itu umpamanya orang besar umpamanya. Justru seharusnya ketika yang melakukan kesalahan itu orang besar, tanggung jawab kita itu makin besar. Tapi ya dengan catatan kemarin harus kita mempertimbangkan
Ini kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau melakukan nasihat, ini kira-kira resikonya apa? Bahayanya apa? Lebih besar mana antara resiko yang akan kita tanggung dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang besar tersebut? Kalau kita menimbang, ini orang ini insya Allah bisa saja menerima nasihat, maka dinasihati meskipun pimpinan kita. Sebab semakin besar seseorang, semakin dia ditokohkan, semakin dia punya jabatan dan kekuasaan, kalau dia berbuat zalim, efek negatifnya makin besar. Apalagi kalau sudah berupa kebijakan-kebijakan. Kebijakan itu ya penting ada yang mengkoreksi. Nah, kalau sudah bersifat kebijakan, kemudian jelas-jelas salah, jelas-jelas zalim diterapkan kepada masyarakat, nah itulah tugas kita bersama-sama. Sebab kalau kita biarkan, efek negatifnya, dampak buruknya jauh lebih besar dibandingkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang biasa yang tidak punya jabatan atau kekuasaan apa-apa. Nah, kata baginda Rasul, sesungguhnya manusia apabila melihat orang yang berbuat zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi, lalu dia diam saja, tidak berusaha untuk meluruskannya, menasihatinya, mengembalikan kepada jalan yang benar, au syaka ayya'ummahumullahu bi'iqabin minhu, maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan memberikan dan menimpakan azabnya, hukumannya, siksaannya kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Tidak hanya yang berbuat zalim saja, tidak hanya kepada yang berbuat zalim saja, tetapi kepada semua orang yang pura-pura tidak tahu, yang pura-pura tidak melihat, yang pura-pura tuli. Maka inilah penting sekali amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, cuma memang salah satu kendala kita dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu diantaranya adalah faktor kekuatan. Faktor kekuatan. Umpamanya yang melakukan kezaliman jelas-jelas nyata itu zalim, itu sebuah organisasi, orang-orangnya terorganisir umpamanya. Nah, kalau kita melawan sendirian ya kalah kita. Maka itu perlu juga ada komunitas kebaikan. Perlu ada organisasi yang memang murni berjuang di bidang kebaikan, sehingga kalau ada yang salah, maka tidak hanya satu orang dua orang yang membenarkan, meluruskan, tapi komunitas kebenaran. Itulah relevansi dari salah satu ungkapan yang sangat terkenal sekali, al-haqqu bila nidhamin qad yaghlibuhul batilu binidham. Kebaikan yang tidak terorganisir itu bisa kalah oleh keburukan yang terorganisir. Kita baik, kita tidak bisa mengandalkan kebenaran pokoknya pasti menang. Ya, tapi ada sunnatullahnya. Kebenaran itu bagaimana bisa menang tuh ada sunnatullahnya, ada strateginya. Tidak bisa kita modal nekat satu orang kemudian mendatangi kelompok orang yang sedang melakukan kemaksiatan lalu kemudian modal nekat. Ya tidak seperti itu. Ya ada strateginya, ada sunnatullahnya. Nabi saja dulu ketika perang itu perlu strategi kok. Seperti contohnya dalam perang apa? Perang Khandaq namanya. Perang Khandaq itu ya awalnya Rasul sudah menentukan siasat kita nanti seperti ini, siasat kita nanti seperti ini. Maka sahabat Salman Al-Farisi itu kan bertanya, "Wahai baginda Rasul, apakah yang barusan engkau terangkan kepada kami tentang siasat perang ini itu wahyu dari Allah ataukah ijtihad dari engkau?" Nah, inilah yang kemudian nanti para ulama usul fikih itu mereka berbeda pandangan. Apakah Rasul itu berijtihad, ada Rasul itu berijtihad sendiri, ataukah selalu Rasul itu pasti apa yang beliau sampaikan itu pasti semuanya berupa wahyu. Maka banyak para ulama usul fikih mengatakan ya Rasul itu ada ijtihad juga. Ada beliau memiliki ijtihad, memiliki pendapat sendiri. Tetapi kalau pendapat itu nanti tidak tepat, Allah langsung akan mengkoreksi. Allah akan langsung meluruskan. Dan meluruskannya bisa jadi kemudian Allah turunkan wahyu bisa, atau bisa jadi kemudian Allah koreksi lewat sahabat, bisa juga. Seperti Rasul juga pernah ketika ditanya mengenai masalah bagaimana cara agar tanaman dan tumbuhan ini bisa bagus hasilnya, maka Rasul menyampaikan, oh begini, ternyata malah pada mati makanan tumbuhannya itu. Nah, lalu kemudian Rasul menyampaikan, antum a'lamu bi umuri dunyakum.
Kalian lebih tahu tentang urusan-urusan seperti itu. Tapi bukan berarti semua urusan dunia kita lebih tahu, ya tidak. Tetap kalau yang tidak ada di dalam dalil-dalil, ya silahkan kita boleh berinovasi. Tapi kalau sudah ada dalil-dalil, meskipun itu urusan dunia seperti berdagang dan seterusnya, masalah hukum riba, ya tidak boleh kemudian kita tabrak. Tapi kalau yang tidak diterangkan, maka menurut para ulama, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal dalam segala sesuatu termasuk muamalah duniawi, adat, kebiasaan, itu selama tidak bertabrakan dengan syariat, hukum asalnya ya mubah, boleh. Maka Rasul juga pernah salah dalam hal seperti itu, tapi langsung dikoreksi, dibenarkan oleh Allah. Dan itu tidak keluar dari konteks wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetap itu. Nah, lalu kemudian setelah baginda Rasul menyampaikan, ini ijtihad saya wahai Salman Al-Farisi. Akhirnya sahabat Salman mengatakan, kami ketika di Persia dulu punya strategi, kalau perang dan kita kelihatannya jumlahnya itu kalah, maka kami biasanya menggali parit di sekitar benteng pertahanan kita, yang dalam, yang lebar. Lalu di dalam parit itu diisi jebakan-jebakan. Kata Rasulullah, setuju ini sudah. Akhirnya dilakukan, makanya disebut dengan Khandaq. Khandaq itu apa artinya? Parit. Dan betul, ketika perang Khandaq terjadi, ya pasukan musuh itu tidak bisa lewat. Ada parit yang agak sedikit, kemudian ada yang lewat, langsung ditombaki, dipanahi sama umat Islam, menang. Lalu mereka kemudian bertahan di tenda, Allah kemudian turunkan angin yang sangat kencang, berhamburan, mereka akhirnya lari. Itu padahal jumlahnya sangat besar sekali. Nah, itu ada ijtihad dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat azanillahu wa iyyakum ajma'in. Maka kesimpulan dari hadis ini adalah, ketika kita melihat sebuah kemaksiatan, maka tentu kita harus mengukur. Ini kira-kira kalau kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ini apakah efek yang akan diterima itu lebih baik atau malah lebih buruk? Kalau kemaksiatannya itu kecil, lalu kemudian andai kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dia tidak terima, justru nanti akan berakibat sangat fatal, sudah mundur saja. Tapi kalaupun tetap maju, boleh, tapi tidak lagi wajib. Kalau maju ada resiko, masih sunnah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Andai pun kita mati dalam melakukan hal itu, syahid. Tapi kan tidak semuanya siap untuk melakukan itu. Apalagi yang mohon maaf, kalau saya mau nekat seperti itu masih punya cicilan rumah. Sudah mundur saja dulu. Sambil menyusun kekuatan, di sana ada kemaksiatan biasa begini, kumpulkan orang-orang baik. Kalau kita nggak berani swadaya, ya maka jalurnya ada, yaitu lewat pemerintahan atau lewat aparat pemerintah. Nah, ini yang repot nih, kalau pemerintahnya sudah dilapori tidak bergerak, ini repot ini. Makanya sekali lagi, pemerintah itu jalan ke surganya bisa cepat, bisa jadi jalan ke nerakanya lebih cepat, bergantung pada dia amanah atau tidak. Kalau amanah, imamun adil, pemimpin pemerintah yang adil, cepat sekali ke surga. Tapi kalau tidak amanah, cepat juga ke nerakanya. Maka ini penting diperhatikan. Kemudian yang kedua, hadis ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di salah satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kata Allah Subhanahu wa taala di salah satu ayat yang lain, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan suatu azab, akan suatu bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang zalim saja, tetapi orang yang tidak zalim pun bisa kena azab dan bencana tersebut. Ketika apa itu? Ketika dia diam saja, cuek, pura-pura tidak tahu. Itulah yang disebut dengan sikap permisif. Maka jangan samakan ini antara permisif dengan toleran. Kalau permisif itu semuanya serba boleh, pokoknya nggak apa-apa. Tapi ini maksiat loh, nggak apa-apa, sudah, yang penting bukan kita. Tapi ini jelas dalilnya ini sharih qat'i, ini haram, nggak apa-apa, yang penting bukan kita. Itu namanya permisif.
Nah, sikap seperti itulah yang diancam dalam hadis ini, yang diancam dalam ayat Al-Quran tadi, yaitu kalau kita melihat maksiat lalu kita biarkan saja, pura-pura tidak tahu, itu namanya permisif. Kalau permisif salah. Tapi kalau toleran itu bukan berarti membenarkan sesuatu yang jelas-jelas salah, yang sepakat ulama salah, bukan. Kalau toleran itu umpamanya ada beberapa pendapat hukum. Ada pendapat hukum, sebagian ulama berpandangan seperti ini berdasarkan dalil ini, ulama yang lain berpandangan seperti ini berdasarkan dalil ini. Itu namanya sikap hukum umpamanya. Lalu pendapat hukum. Lalu kemudian kita mengambil sikap. Mana kira-kira yang kita ambil? Oh, saya mengambil sikap, yaitu menyatakan bahwa ini hukumnya seperti ini. Nah, kalau seperti itu toleran kepada yang berbeda pendapat dengan kita. Oh, kenapa dia begitu? Oh iya, karena dia berpandangan seperti ini. Ya tidak apa-apa, silahkan, dia ada dalilnya. Tapi kalau kami melakukan ini karena dalil kami begini, itu namanya toleran. Kalau seperti ini harus toleran. Tapi kalau yang jelas-jelas salah, yang jelas-jelas maksiat kita biarkan, itu namanya bukan toleran. Itu namanya permisif. Kalau permisif tidak bagus, diancam oleh Allah, diancam oleh baginda Rasul. Tapi kalau toleran, itu yang harus kita kerjakan. Nah, justru mohon maaf kadang-kadang sikap kita itu kebalik-balik. Yang jelas-jelas maksiat malah toleran. Tapi yang masih khilafiyah malah kemudian kita hantam. Nah, ya tidak tepat. Atau yang jelas-jelas sepakat haram justru malah permisif. Nah, ini yang salah itu. Baik, hadirin dan hadirat azanillahu wa iyyakum ajma'in. Sekarang ada permasalahan. Ada permasalahan. Yaitu bagaimana kalau kita menemukan satu pendapat, satu masalah hukum yang pendapatnya kemudian berbeda-beda. Maka kalau bisa ya, kita cari masing-masing dalil atau landasan dari pendapat yang berbeda itu. Kita cari dalil atau landasan dari pendapat yang berbeda itu. Ini tentu kalau kita memang punya kemampuan ya. Contohnya, ketika kita melaksanakan sholat, maka kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka yang sepakat itu jelas tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri dengan memegang. Dan memegangnya ada beberapa riwayat, ada yang hanya di sini saja, di telapak tangan. Ada juga yang memegang ini pergelangan tangan, ada juga yang memegang ini sa'id, ada juga yang sampai ke sini. Itu semuanya 4 itu boleh, silahkan. Boleh. Yang tidak tepat yaitu kalau tangan kiri yang kemudian ditaruh di atas tangan kanan. Nah, tidak tepat, kecuali kalau umpamanya ada udzur syar'i. Contoh ada tangan kanannya lemah sehingga untuk memegang tidak bisa, harus dipegang oleh tangan kiri, ya silahkan. Itu kan tapi ada udzur syar'i. Tapi kalau nggak ada udzur syar'i maka tangan kanan yang berada di atasnya tangan kiri. Nah, pertanyaannya sekarang letaknya dan posisinya di mana? Apakah di sini? Di nahar namanya, ini namanya nahar. Yaitu biasanya kalau orang perang mau menghunus tombak, itu yang disasar itu ini. Tombaknya itu diarahkan ke nahar. Ataukah sodr, dada, ataukah tahtas sodri, di bawah dada, di atas pusar. Nah, di sini, pokoknya di atas pusar, di bawah dada. Ataukah pas di pusar, ataukah sedikit di bawah pusar. Nah, ini jadi pertanyaan. Nah, sebagian di antara teman-teman kita ada yang meletakkannya di sini, sampai ke leher. Nah, untuk yang pendapat ini, yang di atas leher ini, mereka berargumen dengan apa yang menjadi penafsiran dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Salah satu penafsiran beliau ya, bukan satu-satunya penafsiran beliau, tapi salah satu di antara penafsiran beliau. Beliau mengatakan ketika menafsiri fasholli li rabbika wanhar di surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka beliau salah satu penafsiran sahabat Ibnu Abbas menafsiri yaitu wanhar, letakkanlah tangan kanan di atas tangan kiri di posisi nahar, di posisi ini, di bawahnya leher. Itu salah satu penafsiran beliau. Tapi penafsiran beliau yang pertama yaitu wanhar itu maksudnya
sembelihlah kurban. Sama dengan penafsiran mayoritas ulama ahli tafsir. Kemudian yang pendapat yang meletakkan di dada itu mengikuti salah satu hadis baginda Rasul yang salah satu perawinya ada namanya Muammal, salah satu perawinya itu, yaitu baginda Rasul ketika takbiratul ihram, maka kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian di mana? Ala sadri, yaitu pada dada beliau, makanya sebagian di sini di dada tuh, karena mengikuti hadis ini. Meskipun ternyata hadis ini banyak ulama ahli hadis mengatakan lemah. Lemahnya kenapa? Karena Muammal ini, perawi yang namanya Muammal ini, inilah salah satunya satu-satunya perawi yang ada meriwayatkan tambahan ala sadrihi, yaitu pada dadanya, atau fauqa sadrihi, juga riwayat beliau di atas dadanya. Itu hanya beliau Muammal ini. Sementara riwayat beliau ini yang ada tambahan ala sadrihi atau fauqa sadrihi ini bertentangan, berbeda dengan riwayat-riwayat dari para perawi-perawi lain yang lebih thiqah daripada beliau. Karena Muammal ini banyak, seperti Imam Bukhari menilai mungkarul hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Muammal ini hadis yang mungkar, tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Imam Tirmidzi juga mengatakan la yuhtajju bih, hadis yang diriwayatkan salah satu perawinya adalah Muammal tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Maka itulah kemudian pendapat yang dipakai seperti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, saya tidak menyukai di atas dada seperti ini. Tetapi beliau mana? Yaitu antara, boleh di atas pusar, boleh juga pas di pusar, boleh juga sedikit di bawah pusar. Nah, antara tiga itu, antara tiga. Tapi kalau seumpama masih ada yang berpandangan di dada, ya silahkan saja, silahkan. Mungkin dia berpandangan bahwa hadis yang ada perawi namanya Muammal tadi itu dianggap hadis kuat, seperti umpamanya Syekh Albani. Syekh Albani dalam kitab Sifatus Shalah beliau menyatakan yang tepat itu ya di dada. Tapi tadi para ulama ahli hadis lain mengatakan hadis yang dijadikan dasar bahwa meletakkan tangan di dada itu lemah. Lemahnya kenapa? Karena satu-satunya perawi yang meriwayatkan ada tambahan di dada atau di atas dada itu namanya Muammal. Dan ini bertentangan dengan banyak para perawi hadis yang lain yang lebih thiqah, lebih terpercaya daripada beliau. Dan yang lainnya itu tidak ada yang menambahkan di dada atau di atas, itu enggak ada. Itulah kenapa mayoritas ulama, mayoritas umat Islam di dunia termasuk di Indonesia tidak di dada, tetapi di bawah dada. Nah, di bawah dada, kalau di bawah dada banyak sekali dalilnya, banyak sekali riwayatnya dari sahabat-sahabat, banyak sekali ya. Tapi sekali lagi itu adalah urusan khilafiyah. Dan perlu juga diingatkan, kalau umpamanya kita yang ada yang berpatokan pada Sifatus Shalahnya Syekh Albani, ya silahkan. Tapi mohon maaf, jangan dijadikan sebagai satu-satunya patokan kebenaran. Oh, ini berarti satu-satunya yang benar tentang penjelasan sifat sholatnya Nabi itu bukunya Syekh Albani. Ya tidak bisa begitu. Banyak lagi buku-buku Sifatus Shalah lain yang berbeda dengan Sifatus Shalahnya tulisan Syekh Albani. Ya silahkan pakai tulisannya Syekh Albani, silahkan. Tapi jangan sampai kita punya keyakinan inilah satu-satunya kitab yang benar tentang cara sholatnya Nabi. Tidak boleh. Kalau seperti itu ya maka kitab-kitab sebelumnya, sebelum Syekh Albani itu berarti dianggap salah semua. Tidak mungkin. Tidak mungkin seperti itu. Nah ini, kalau ada khilafiyah seperti itu, cari dalilnya. Kenapa sih bisa berbeda? Oh ternyata begini. Nah kalau sudah seperti itu, kita ambil sikap hukum kita. Oh kalau saya mengambil sikap di mana? Oh saya di bawah dada, di atas pusar, silahkan. Atau di pusar, silahkan. Atau sedikit di bawah perut, ya silahkan. Tapi jangan sampai terlalu ke bawah. Kalau itu ya malas tandanya itu. Ya sudah di atas pusar lah, di atas pusar sedikit lah, itu sudah umum itu, jamak itu. Tuh, jadi tiga, antara di bawah pusar sedikit, atau pas di pusar, atau di atas pusar, di bawah dada. Nah kalau yang mau di dada ya tadi silahkan, tapi jangan sampai menyalahkan yang di bawah dada. Karena dalil yang dari riwayat Muammal tadi lemah menurut banyak ulama ahli hadis. Dan inilah bukunya. Bukunya kurang lebih 70 halaman ya, membahas mengenai masalah
kita meletakkan tangan ini di mana sih itu. Wah, lengkap sekali dalilnya itu. Kalau kita bisa membaca asyik itu. Tapi saya belum menemukan ada terjemahannya. Itu masih bahasa Arab ya. 70 halaman saja. Itu lengkap, itu 5 pendapat itu dibahas. Kelemahannya di mana, lalu kemudian munakosyah dan dalilnya seperti apa. Hadirin dan hadirat azani Allah wa iyyakum ajma'in. Sampai di sini mungkin kalau ada pertanyaan disilahkan. Masih ada kurang lebih 12 menit ya. Ada? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Baik. Yang kedua yang juga penting saya bahas adalah mengenai masih termasuk masalah khilafiyah. Begini, kalau seumpama kita diminta oleh seseorang, contoh ada seorang ustadz diminta untuk mengisi khutbah di satu masjid umpamanya, maka kita penting untuk bertanya, di masjid itu kebiasaannya seperti apa? Di masjid itu kebiasaannya seperti apa? Supaya kita bisa mengetahui kebiasaan itu, dan itu penting. Sebab kalau kemudian kita melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan kebiasaan itu, mungkin itu sebenarnya masalah khilafiyah bagi orang yang faham tidak masalah. Tapi bagi masyarakat awam yang tidak faham itu kadang jadi fitnah, jadi masalah besar. Contohnya mengenai masalah apa? Mengenai masalah memakai tongkat ketika khutbah. Maka itu perlu umpamanya kita menyampaikan. Kalau seumpamanya kita termasuk orang yang menganggap itu bid'ah umpamanya ya, oh saya menganggap itu pakai tongkat itu bid'ah, itu haram umpamanya. Lalu kemudian ditawari, Pak bisa nggak khutbah di kebiasaan kami, kebiasaan di situ bagaimana Pak? Tanyakan dulu. Oh kami biasanya azan 2 kali, kami biasanya pakai tongkat. Nah kalau kita kemudian mengatakan, wah itu tongkat itu bid'ah, ya kita sampaikan harusnya. Mohon maaf Pak, saya kayaknya tidak bisa, tidak berkenan. Kenapa? Saya soalnya menganggap bahwa pakai tongkat itu bid'ah umpamanya itu. Ya jangan jadi. Daripada kemudian kita menerima lalu maju, kemudian tongkat disediakan, lalu kemudian tidak kita pakai. Tongkatnya disediakan, tapi kemudian tidak dipakai. Wah itu bisa masalah itu. Ini kenapa ini khotibnya ini tongkatnya tidak dipakai ini? Nah ini kemudian timbul fitnah. Padahal kita kenapa kok memakai tongkat itu? Apakah ada dalilnya? Banyak. Dalilnya banyak. Paling tidak ada 6 riwayat mengenai masalah penggunaan tongkat atau penggunaan anak panah atau penggunaan pedang ketika khutbah. Dan itu dalilnya sebagian sahih, sebagian hasan, sehingga kita menggunakan tongkat. Tapi kalau ada yang mengatakan tidak menggunakan tongkat, ya silahkan, mereka juga punya dalil. Tetapi untuk bagaimana cara kita menghindari fitnah itu, itulah pentingnya kita memahami fikih ikhtilaf, fikih dalam menyikapi perbedaan pendapat. Kalau sesuatu itu adalah masalah khilafiyah, maka jangan diingkari. Tidak boleh sesuatu yang masih khilafiyah dan ada dalilnya, ada dasarnya, lalu kemudian kita ingkari. Tidak boleh. Tapi kita cukup mengatakan, mohon maaf Pak, kalau menurut saya pakai tongkat itu bid'ah, dalil kami seperti ini. Loh, tapi kami punya dalil kok. Ya silahkan, itu Bapak memakai dalil itu. Tapi kalau kami pakai dalil ini, ya itu bagus saja. Tapi tidak boleh kemudian orang pakai tongkat, oh itu bid'ah, itu ahli neraka yang pakai tongkat itu. Tidak boleh. Karena itu masalah khilafiyah ijtihadiyah, apalagi ada dalilnya. Apalagi kemudian ketika diserahkan tongkat lalu kemudian sama sekali tidak dipakai, ditaruh saja, baru kemudian malah jatuh kepada jamaah. Maka ini bahaya, ini timbul fitnah di tengah masyarakat. Kenapa kok tongkatnya itu ditaruh saja? Nah makanya Imam Ali, sahabat Ali dulu pernah ditanya, ya Amirul Mukminin mal adab, wahai Amirul Mukminin, yang dimaksud dengan adab, etika itu apa? Kita disebut berakhlak, beretika, beradab itu seperti apa? Maka jawaban beliau, alla tukhalifan nasa fi adatihim ma lam takun maksiatan. Jangan berbeda dengan kebiasaan suatu kaum selama adat kebiasaan itu bukan sesuatu yang maksiat.
Jangan sengaja berbeda dengan kebiasaan yang ada di suatu penduduk masyarakat selama kebiasaan itu bukan maksiat. Jadi umpamanya kayak tadi di masjid itu pakai tongkat umpamanya, ya sudah pakai. Karena kita tahu itu masalah khilafiyah, tidak apa-apa. Atau sebaliknya, kayak saya umpamanya diminta ke khutbah ke masjid yang tidak pakai tongkat umpamanya. Tidak pakai tongkat, iya tidak apa-apa. Dan saya jangan meminta tongkat. Pak, mohon maaf Pak, tongkatnya ada enggak ini? Duh, kok minta tongkat? Kami di sini biasanya nggak pakai tongkat. Pokoknya harus ada tongkat, sediakan sekarang juga. Ya tidak boleh begitu. Ya cukup, ya nggak pakai tongkat. Oh tahu, oh berarti ini yang memakai dalil ini. Ya sudah nggak pakai tongkat, nggak apa-apa. Wong itu bukan rukun khutbah kok, bukan rukun khutbah. Makanya perlu membedakan mana yang rukun, syarat, mana yang adab atau etika sunnah saja. Ya sunnah sangat penting dilaksanakan, tetapi untuk hal-hal semacam itu lebih ringan daripada syarat rukun, daripada syarat dan rukun. Nah ini penting sekali. Makanya orang disebut beradab, berakhlak itu beretika, etikanya baik, yaitu dia mau membaur dengan masyarakat, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah masyarakat selama tidak maksiat. Kalau maksiat ya jangan. Meskipun itu sudah menjadi adat kebiasaan turun temurun, kalau maksiat jangan, tidak boleh. Tapi selama tidak maksiat, ya kita kaji ini kira-kira ada unsur kemaksiatannya tidak ini. Oh enggak ada, ya udah ikut saja. Apalagi ada dalilnya gitu. Nah ini penting sekali. Kenapa? Ya karena memang menjadi peristiwa nyata ini di salah satu masjid Samarinda ya, seperti itu. Nah, ya makanya inilah pentingnya kita memahami fiqhul ikhtilaf sekaligus betul-betul berusaha untuk menghindari fitnah yang terjadi di tengah masyarakat. Nah kemudian termasuk juga dalam masalah membaca sholawat. Ketika khutbah itu ada kan membaca sholawat. Maka biasanya kita membaca sholawatnya itu pakai isim zahir. Dan itu memang di mazhab Syafi'i ada yang mensyaratkan harus pakai isim zahir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad boleh. Allahumma salli ala Ahmad silahkan. Allahumma salli ala al-Hashir silahkan. Atau Allahumma salli ala Rasulillah silahkan boleh. Tapi jangan pakai isim domir. Isim domir itu Allahumma salli alaihi. Nah, hi isim domir namanya itu. Nah, jangan. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan boleh saja menggunakan isim domir Allahumma salli alaihi dengan catatan sebelumnya sudah ada nama baginda Rasul yang disebut. Allahumma umpamanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sudah ada syahadat Rasul kan, baru di bawahnya Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Hinya kepada siapa? Ya kepada nama Nabi Muhammad di atas. Nah, kalau seperti itu maka masih banyak yang membolehkan, termasuk di mazhab Syafi'i. Di mana dalilnya? Ada salah satunya di dalam ta'liqnya kitab Mawahibus Shomad. Kitab Mawahibus Shomad. Nah, itu disebutkan dalam ta'liqnya itu. Nah, ini banyak yang membolehkan menggunakan isim dhamir kalau ada nama Nabi Muhammad di atasnya, karena isim dhamir itu kata ganti, ya pasti dia kembali kepada lafadz yang zahir sebelumnya. Nah ini juga masalah yang khilafiyah. Maka kalau ada umpamanya khatib, kalau dia tahu tentang seperti ini, bagaimana yang harus dia lakukan untuk menghindari fitnah? Maka pakai isim zahir. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Rasulillah. Pakai itu supaya tidak terjadi fitnah di tengah masyarakat. Tapi kalau ternyata khatibnya itu sudah terlanjur membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli alaihi wa sallim tasliman katsira, maka kemudian kalau kita faham, oh ini khatibnya berarti mengikuti pendapat yang mengatakan boleh menggunakan isim dhamir. Maka kalau begitu ya jangan ribut. Ya sah. Apakah sah itu khutbahnya? Sah. Apalagi kalau di beberapa mazhab lain itu sholawat tidak masuk dalam kategori rukun khutbah, tidak masuk. Sebagian bahkan yang menjadikan rukun, yang dijadikan rukun itu malah syahadat. Tuh. Alasannya kenapa? Karena Rasul ketika khutbah itu tidak bersolawat.
Yang bersolawat itu kemudian terus-menerusan pakai solawat saat khutbah para sahabat. Akhirnya para ulama kemudian mengambil kesimpulan, oh solawat masuk dalam kategori rukun khutbah itu para sahabat dan para ulama. Nah makanya ini urusan khilafiyah. Khatibnya harus paham kebiasaan di tempat supaya tidak menimbulkan fitnah. Jamaahnya juga berusaha untuk mengetahui hukum-hukumnya sehingga kemudian tidak kaget. Oh berarti kalau khotibnya seperti ini mengikuti pendapat ini, dalilnya ada begini. Oh kalau seperti ini maka mengikuti pendapat seperti ini, dalilnya ada. Aman kalau begitu. Yang repot tuh kalau ustadznya keras, khotibnya keras, mengikuti kebiasaan sendiri, jamaahnya juga pengetahuannya kurang. Wah itu seribut itu. Besok pasti tidak bakal diundang lagi itu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ya Allah la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa addaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la faqiran illa aghnaytah wa la jahilan illa 'allamtah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.